Shalom adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang eksponen. Jadi untuk mempelajari tentang eksponen ini, Pak buat satu ilustrasi, kira-kira adik-adik bisa memahami apa itu eksponen. Jadi misalkan kebaikan dan pahala yang kita dapatkan. Satu kebaikan yang kita lakukan, maka kita mendapatkan dua pahala. Nah, kalau dua kebaikan yang kita lakukan, maka kita memperoleh 4 pahala. Nah, kalau seandainya 3 kebaikan yang kita lakukan, maka kita memperoleh 8 pahala. Nah, kira-kira berapa? Kalau 10 kebaikan yang kita lakukan, berapa pahala yang kita dapatkan? Nah, itu adik-adik bisa hitung dengan aturan dan sifat-sifat eksponen. Nah, karena pembelajaran kita hari ini menyangkut eksponen, maka kita harus merepresentasikan pahala ini ke dalam bentuk eksponen atau bilangan berpangkat, di mana 2 ini adalah bilangan pokok. Jadi 2 ini kita bisa representasikan ke dalam bentuk berpangkat menjadi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dari situ pasti adik-adik sudah bisa tahu kira-kira berapa kalau 10 kebaikan yang kita lakukan, maka kira-kira berapa pahala yang kita dapatkan. Nah, itu kita bisa menggunakan aturan eksponen ini. Kita lihat kalau 2 itu bilangan basisnya, untuk satu kebaikan yang kita lakukan berarti 2 pangkat 1. Kalau 2 kebaikan yang kita lakukan berarti sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4 pahala yang kita dapatkan. Kalau 3 sama dengan 2 pangkat 3, atau sama dengan 8 pahala. Berarti kalau 10 kebaikan yang kita lakukan, ini bisa kita tulis 2 pangkat 10 sama dengan 2 dikali sebanyak 10 kali, berarti 1024. Terus seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, kira-kira berapa pahala yang kita dapatkan jika kebaikan yang kita lakukan itu adalah 5, maka tentu adik-adik bisa jawab dengan bilangan pokoknya 2, maka 2 pangkat 5 sama dengan berapa tuh? 32. Maka jika banyaknya kebaikan yang kita lakukan itu simbolkan dengan X, maka jika X kebaikan yang kita lakukan, maka di sini Pak bisa ambil kesimpulan pahala yang kita dapatkan adalah 2 pangkat X. Jadi pahala yang kita dapatkan ini tergantung dari nilai X atau kebaikan yang kita lakukan. Misalkan kebaikan yang kita lakukan 5, berarti X ini kita ganti dengan 5. Kemudian 2 pangkatnya X ini juga kita ganti dengan 5, berarti kebaikan kita lakukan 5, maka pahala yang kita dapatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kira-kira berapa jika 20 kebaikan yang kita lakukan, maka kira-kira berapa pahala yang kita dapatkan? Nah, kalau dalam bilangan berpangkat, untuk mendapatkan nilai akhir dari 2 pangkat 20, maka terlalu besar. Karena itu, dalam eksponen ini dikenal dengan nilai pendekatan. Nah, untuk nilai pendekatan, adik-adik juga bisa lihat di buku yang sudah dibagikan, halaman 6. Oke, baik. Jadi kita akan lanjut mengenai pendekatan. Jadi, tadi kita telah peroleh 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Nah, sekarang bagaimana kalau 2 pangkat 20? Kira-kira berapa nilai dari 2 dikali sebanyak 20 kali? Nah, karena angkanya terlalu besar, maka kita menggunakan pendekatan. Dimana pendekatan yang kita gunakan yaitu 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Maka angka yang dekat dengan 1024 kita bisa tuliskan dengan simbol seperti ini.
Nah, 1024 yang dekat dengan 1024 adalah angka 1000. Nah, angka 1000 ini kita bisa tulis dengan bilangan berpangkat sama dengan 10 pangkat 3. Jadi di sini kita bisa baca 2 pangkat 10 sama dengan 1024. 1024 mendekati angka 1000. Nah, 1000 ini sama dengan 10 pangkat 3. Berarti kita bisa tulis 2 pangkat 10 mendekati 10 pangkat 3. Nah, dari situ maka kita bisa hitung kira-kira berapa pendekatan untuk 2 pangkat 20. Nah, karena 2 pangkat 10 mendekati 10 pangkat 3, maka 2 pangkat 20 itu sama dengan 2 pangkat 10 dikali dengan pangkat 2. Maka pendekatannya adalah 2 pangkat 10, kita lihat pendekatan dengan 10 pangkat 3. Berarti di sini kita bisa tulis 10 pangkat 3 dikali dengan pangkat 2 juga. Sehingga ini kita bisa peroleh sama dengan 10 pangkat, pangkatnya dikalikan 3 dikali 2, maka 10 pangkat 6. Maka kita bisa tulis 2 pangkat 20 mendekati 10 pangkat 6. Jadi pada buku yang ada kita halaman 6 untuk contoh nomor 1 itu disuruh cari pendekatan 2 pangkat 40 ke dalam bentuk perpangkatan 10. Maka masih menggunakan kata kunci yang sama, yaitu pendekatan 2 pangkat 10 mendekati 10 pangkat 3. Nah, sehingga 2 pangkat 40 ini maka kedua ruas harus dikali dengan pangkat 4. Sehingga ini ditulis 2 pangkat 10 dikali pangkat 4 mendekati 10 pangkat 3 dikali pangkat 4. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 40 mendekati 10 pangkat 12. Sedangkan untuk contoh nomor 2, di situ yang diminta adalah mencari taksiran atau pendekatan dari bilangan 2 ke dalam bentuk bilangan pokok 10. Maka kita tetap gunakan format yang sama, yaitu 2 pangkat 10 mendekati 10 pangkat 3, atau kita pindah ruas ya, sama saja nilainya, yaitu 10 pangkat 3 mendekati 2 pangkat 10. Nah, bagaimana supaya 2 pangkat 10 ini menjadi 2 pangkat 1? Caranya adalah kedua ruas itu harus dikali dengan pangkat 1/10, sehingga 2 ini bisa menjadi 2 pangkat 1. Maka 10 pangkat 3 ini kita kali dengan pangkat 1/10 mendekati 2 pangkat 10 dikali pangkat 1/10, sehingga kita peroleh 10 pangkat 3/10 mendekati 2. Jadi pangkat 3 kali 1/10 sama dengan 3/10, pangkat 10 dikali pangkat 1/10 sama dengan 10/10 atau sama dengan pangkat 1. Maka di sini kita peroleh taksiran atau pendekatan dari angka 2 itu adalah mendekati 10 pangkat 3/10. Oke, baik, jadi selanjutnya kita harus mengetahui sifat-sifat dari eksponensial. Jadi di buku halaman 6 juga telah ditulis 7 sifat dari eksponensial, di mana syaratnya A dan B ini adalah bilangan real, kemudian untuk pangkatnya M dan N adalah bilangan bulat. Untuk sifat yang pertama, nilai A pangkat 0 sama dengan 1, di mana syaratnya A ini bisa diganti dengan bilangan real manapun selain 0. Jadi syaratnya A tidak sama dengan 0. Karena A ini misalkan diganti dengan 3, maka 3 pangkat 0 sama dengan 1. Atau A ini diganti dengan 1/5, 1/5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan real selain 0 yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1.
Kemudian untuk sifat yang kedua, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Itu contohnya, misalkan A itu kita ganti dengan 4, maka 4 dipangkatkan dengan negatif 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Jadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka di sini tulis 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Kemudian yang sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi bilangan pokoknya sama namun pangkatnya berbeda, maka jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Misalkan A nya sama dengan 7, sedangkan M nya sama dengan 3, N nya sama dengan 2, maka 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 7 pangkat 5. Kira-kira seperti itu.